Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang menyatukan hati hambanya karena punya latar belakang akidah yang sama. Dialah zat yang memberikan kepada hambanya hidayah untuk bisa meniti jalan sunnah. Dan kita berharap kepada Allah, semoga Allah jadikan kita sebagai hambanya yang istiqomah. Di tengah banyak sekali ujian fitnah, baik dalam masalah pemikiran maupun dalam masalah muamalah. Dan siang ini Anda berkumpul setelah makan siang, belum tidur siang, di masjid untuk belajar di jam 1 siang. Kira-kira kuat berapa menit? Ini jam kritis ya. Umumnya orang istirahat siang, tapi Anda harus belajar. Lalu di sini temanya menguatkan hati di ruang yang sama. Di ruang yang sama maksudnya adalah di masjid. Di masjid atau di rumah? Di masjid. Salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan besar beliau dalam mendidik umat sehingga kita bisa merasakan indahnya Islam. Tidak lupa kita menyampaikan jazakumullah khairan kepada DKM Masjid Karima Utama, juga direksi dari Rumah Sakit Karima Utama yang telah memberikan kita fasilitas untuk belajar di siang ini. Berkaitan dengan menguatkan hati di ruang yang sama. Saya tadi sempat diskusi ya, dengan Pak Dr. Zuhad. Kira-kira arah pembahasan kita kemana? Ternyata maksud beliau adalah memberikan pengarahan terutama untuk para tenaga medis agar mereka punya semangat yang seragam pada saat bekerja. Cuman kajian ini dibuka umum, siapapun boleh ikut terlibat. Karena kalau orang itu punya frekuensi yang sama, diskusinya jadi nyaman. Namun kalau yang satu pengennya ke barat, yang satu pengen ke timur, yang satu motivasinya dunia, yang satu motivasinya akhirat, nanti hasilnya jadi nggak maksimal. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran satu peristiwa perang yang paling banyak penjelasannya dalam Al-Quran. Perang apa itu? Perang yang penjelasannya paling banyak disebutkan dalam Al-Quran. Ada yang tahu? Perang? Coba angkat tangan dulu. Perang apa yang penjelasannya paling banyak dalam Al-Quran? Perang Badar? Bukan, kurang tepat. Perang Uhud, betul sekali. Masya Allah, dapat hadiah. Allah menjelaskan tentang perang Uhud itu paling banyak dalam Al-Quran. Dan salah satu di antara yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran di surat Ali Imran ayat 152. Walaqad sadaqakumullahu wa'dahu idh tahussunahum biidni hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad afa ankum wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini bahwa saat terjadi peristiwa perang Uhud, ada sebagian di antara sahabat yang mereka dipasang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berjaga sebagai pemanah di sebuah bukit. Namanya bukit apa, Pak? Bukit Uhud? Bukan. Bukit Jabal Ainain.
yang disebut dengan Bukit Rumat. Rumat itu artinya para pemanah. Di Jabal Ainain, di Bukit Ainain yang disebut dengan Bukit Rumat atau Bukit Rumah para pemanah. Dari sekian orang yang ditunjuk oleh Nabi SAW untuk bertahan itu, mereka dipesani sama Rasulullah SAW, jangan turun apapun yang terjadi. Sampai akhirnya pasukan musyrik dalam sesi pertama perang berhasil untuk terdesak mundur. Berhasil didesak mundur oleh kaum muslimin karena setiap yang menyerang dipanai oleh kaum muslimin. Hingga akhirnya mereka meninggalkan berbagai macam perlengkapan perang. Ada yang meninggalkan senjatanya, ada yang meninggalkan perisainya, ada yang meninggalkan perlengkapan yang dia bawa. Karena mereka lari ke belakang. Nah, mereka yang berada di atas bukit Rumat ini, di Jabal Ainain ini, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun." Kalian mulai durhaka, wa asaitum. Durhaka kepada siapa? Perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Min ba'di ma arakum, setelah aku tampakkan kepada kalian ma tuhibbun, apa yang kalian inginkan, apa yang kalian cintai. Yang dimaksud apa yang kalian cintai ini apa, Pak? Harta. Aneka perlengkapan perang. Coba Pak, perlengkapan dapur sama perlengkapan perang mahal mana? Mahal perang. Pisau yang dipakai untuk ngiris bawang dengan yang dipakai nyembelih sapi, mahal mana Pak? Nyembelih sapi. Pisau yang dipakai nyembelih sapi dengan pisau perang, mahal pisau perang. Karena kalau sudah sampai tingkatan perang, perlengkapannya itu kelas nomor pertama, kelas 1. Maka mereka meninggalkan senjata-senjatanya, panahnya, mungkin ada yang membawa baju perang ditinggalkan. Sehingga kata Allah, wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Kalian mulai durhaka ketika aku tampakkan kepada kalian apa yang kalian cintai. Lalu Allah mengatakan, minkum mayyuridud dunya wa minkum mayyuridul akhirah. Sebagian di antara kalian menghendaki kenikmatan dunia, dan sebagian di antara kalian menghendaki pahala di akhirat. Tidak seragam motivasinya ketika itu. Mereka yang turun dari bukit itu, sehingga yang tersisa hanya kurang lebih 10 orang. Yang lain turun, puluhan orang turun. Mereka yang turun ini semuanya berharap untuk merebut harta rampasan perang tadi. Ada sebagian yang mengatakan bahwasanya kenapa mereka turun, di antaranya adalah karena mereka merasa perang sudah selesai, pasukan sudah mundur. Padahal mereka dipesani oleh Nabi SAW, jangan turun walaupun kalian mendengar aku mati. Tapi mereka durhaka kepada pesan Nabi SAW. Sehingga ketika terjadi tidak seragam ini menyebabkan perjuangan mereka jadi nggak maksimal. Tsumma sarafakum anhum liyabtaliyakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala palingkan kalian dari mereka untuk memberikan ujian kepada kalian. Sehingga setelah itu terjadilah serangan dari arah yang berbeda yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Maka kaum muslimin yang ada di tengah diserang dari 2 arah. Di saat itu tidak tahu mana kawan mana lawan. Kaum muslimin bingung. Sebab yang datang dari belakang ternyata ada juga musuh. Nah, disitulah sebagian sahabat terbunuh oleh sahabat yang lain. Di antaranya adalah ayahnya Jabir. Siapa nama ayahnya Jabir? Angkat tangan, angkat tangan. Siapa nama ayahnya sahabat Jabir? Abdullah bin Abi Abdullah. Abdullah Ibn Haram. Nah, dapat hadiah, Pak. Oh, sudah, enggak jadi. Baik. Di antaranya adalah sahabat Abdullah ayahnya Jabir. Termasuk juga sahabat Al-Yaman ayahnya Mu'adz. Itu terbunuh karena orang jadi kacau. Ini mana orang di belakang saya dikiranya musuh ternyata adalah kawannya. Sampai akhirnya mereka membunuh kaum muslimin yang lain. Baik. Kita tidak sedang membahas tentang fikih perang. Tapi di sini yang mau kita ambil pelajaran adalah bagaimana ketika dalam sebuah kegiatan yang sama, dalam satu ruang yang sama, namun ternyata semangatnya berbeda.
Ada yang misalnya dia punya semangat dengan motivasi A. Ada yang punya semangat dengan motivasi B, dengan motivasi C. Ketika motivasinya beda, hasilnya beda, keberkahannya beda. Sehingga misalnya ya, bapak-bapak yang sedang bekerja di rumah sakit ini, ada orang yang dia bekerja semangatnya hanya, oh yang penting aku nyambut gawe, entuk duit, nggo nafkah anak bojo, iso urip. Sampai di situ. Ada juga yang dia ketika bekerja dia motivasinya, di sini mas kalau bekerja sholat 5 waktu dihargai dengan baik. Kalau bekerja di sini orang bisa maksimal melakukan ibadah, tidak dilarang untuk sholat tepat waktu dan seterusnya. Aurat terjaga. Akhirnya Anda bekerja ada motivasi yang lebih. Ada juga misalnya yang bekerja dengan tujuan biar nanti saya bisa melakukan amal soleh di tempat saya bekerja. Masing-masing punya motivasi yang berbeda. Perbedaan ini menyebabkan ketika Anda bergerak tidak seragam. Dan itu akan menghasilkan keberkahan yang berbeda. Oleh karena itulah, menyamakan hati dalam satu ruang yang sama, maksudnya adalah ingin mengajak Anda untuk punya satu prinsip yang seragam. Gimana agar kita bekerja bisa dapat pahala? Baik, saya awali terlebih dahulu untuk para tenaga medis ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Anda sebagai tenaga medis, dengan siapa interaksi yang paling sering Anda lakukan? Dengan pasien. Apa keutamaan ketika Anda ketemu pasien? Apa keutamaan ketika Bapak ketemu pasien? Menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit pahalanya besar enggak? Besar. Apa keutamaan menjenguk orang sakit? Rasulullah SAW menyebutkan, barang siapa yang dia menjenguk orang sakit di waktu pagi, lalu dia duduk di dekatnya, tusalli alaihil malaikata hatta tumsi, maka dia akan diberi salawat oleh malaikat sampai sore. Yang menjenguk di waktu sore, kemudian dia berdiri di dekatnya, akan diberi salawat oleh malaikat sampai pagi. Kurang apa coba? Dan itu Anda lakukan tiap hari. Namun ini hanya bisa terjadi ketika yang bersangkutan punya motivasi untuk mengikuti perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda melakukan ini kalau hanya sebatas, lah ini kan namanya rutinitas sebagai seorang dokter, perawat, ya kayak gini mas kerjaannya, mau gimana lagi? Tapi kalau hanya sebatas untuk menjalankan rutinitas Anda sebagai pekerja, tidak diiringi niat menjalankan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan mendapatkan hasil sebagaimana mereka yang punya niat besar untuk menjalankan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hakul muslim alal muslim sittun. Hak muslim kepada muslim yang lain ada 6. Salah satunya adalah wa idza marida fa'udhu. Kalau dia sedang sakit, jenguklah dia. Anda berniat ini dalam rangka untuk menunaikan hak sesama muslim. Ini untuk mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Sehingga datang dalam rangka untuk visit, bukan hanya sebatas tugas dokter, tapi saya ingin menjenguk saudara saya sama muslim. Yang belum tentu teman-teman yang tidak kerja di rumah sakit punya kesempatan yang sama. Ya, Bapak kerjanya di mana, Pak? Iya. Gimana, Pak? Bukan di rumah sakit. Bukan. Berapa hari sekali Bapak menjenguk orang sakit? Seminggu yang lalu. Sebelumnya? Belum. Lama gitu. Belum tentu sebulan sekali kan? Belum tentu. Jadi mereka yang tidak punya pekerjaan di rumah sakit, belum tentu Pak sebulan sekali dia bisa menjenguk rumah sakit. Dia bisa menjenguk orang sakit. Apalagi kalau tidak ada tetangga yang sakit misalnya, atau tidak ada keluarga yang sakit. Kadang ada pun kita malas untuk menjenguk. Anda yang bekerja di tempat seperti ini punya kesempatan itu. Dan nilai pahala bergantung pada niat. Nabi SAW bersabda, wa innama likulli imri'in ma nawa. Apa yang didapatkan oleh seseorang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Bapak kerja di mana, Pak? Di rumah sakit. Berapa hari Anda menjenguk orang sakit? Setiap hari. Bahkan setiap waktu. Bapak dokter? Perawat?
di bawahnya perawat. Masya Allah. Ada pekerjaan kayak gitu ya. Baru tahu saya. Saya kira itu perawat pembantu dokter. Ini ada pembantu perawat. Masya Allah. Baik. Beliau bisa melihat orang sakit, menjenguk orang sakit setiap saat. Kalau niat Bapak ketemu orang sakit apa Pak? Mensyukuri betapa nikmat sehat. Kalau dikasih sakit dia nggak bisa mengapa-ngapain ya. Waktu dia meninggal, Masya Allah. Baik. Sehingga sebenarnya ada sejuta manfaat bagi mereka yang bekerja di area rumah sakit. Di antaranya adalah Nabi SAW mengajarkan satu doa yang ketika seseorang melihat orang lain sedang mendapatkan musibah, lalu dia membaca doa ini, maka kata Rasulullah SAW, waqallahu anhu min dalikal musibah. Allah Subhanahu wa taala akan lindungi dia min tilkal musibah, dari musibah tersebut. Gimana kalimat doanya? Alhamdulillahilladzi afani mimma btalahu bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tabdila. Di tempat mana kita mudah untuk melihat orang yang sedang dapat musibah? Di rumah sakit. Ada yang sedang kena musibah sakit A, sakit B dan seterusnya. Sehingga kalau misalnya Bapak merasa takut, saya tahu kalau lihat orang yang stroke itu kok rasanya medeni Mas, menakutkan. Gimana caranya untuk bisa terhindar dari penyakit stroke? Ada upaya lahiriah yang bisa Anda lakukan. Tapi ada upaya yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Bapak coba jenguk orang yang sedang sakit stroke. Saat Bapak melihat orang yang sedang sakit stroke, Bapak baca doa tadi. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalahu bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari ujian yang diderita oleh orang ini, dan Allah Ta'ala memberikan banyak kelebihan kepadaku dibandingkan makhluk yang lain. Rasulullah SAW menyebutkan di antara keutamaan doa ini adalah apabila seseorang melihat ada orang yang sedang diuji oleh Allah, lalu dia membaca doa ini, maka Allah Ta'ala akan melindungi dia dari musibah yang dialami oleh orang tersebut. Datang ke bangsal hemodialisis, temboknya penuh dengan warna merah. Kita nggak pingin jadi orang yang gagal ginjal. Terus kita berdoa kepada Allah dengan kalimat itu. Nanti gantian datang ke orang yang mungkin patah tulang, Anda baca yang sama, ganti lagi. Mudah-mudahan upaya seperti ini akan menjadi alat bagi kita untuk melindungi diri kita dari aneka musibah yang ada. Dan masih banyak yang lain. Salah satunya Bapak melihat betapa nikmat sehat. Ini nikmat yang luar biasa, walaupun kita sering melupakannya. Lebih tinggi mana? Nikmat sehat atau nikmat harta? Harta atau sehat? Anda pilih mana? Sehat tapi miskin, kaya tapi sakit. Gak ada pilihan itu. Sehat tapi miskin, kaya tapi sakit, pilih mana? Milih sehat walaupun miskin. Nggak apa-apa. Baik. Ini pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, La ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak masalah seseorang punya kekayaan bagi orang yang bertakwa. Wasihhatu lil mu'min khairum minal ghina. Dan sehat bagi mukmin itu lebih baik daripada kekayaan. Sehingga beliau sebut sehat itu nikmat yang lebih tinggi daripada kekayaan. Sebab orang kalau sehat, dia bisa melakukan banyak aktivitas. Dia bisa beribadah, bermuamalah dan seterusnya karena sehat. Tapi kalau orang sudah sakit, walaupun punya banyak harta, dia tidak bisa menikmati.
Karena orang sakit, kemampuan dia dalam menikmati dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya, peluang ketiga yang bisa dilakukan oleh para tenaga medis saat dia bekerja di rumah sakit maupun yang lainnya. Anda ini suaranya lebih didengar pasien daripada ustadz, daripada dai. Serius Pak ya. Sehingga menasihati orang sakit ketika disampaikan oleh seorang dai, oleh seorang ustadz, rasa dalil to Mas dengar aku iki wis sirahe wis ngelu malah didalili. Tapi kalau dokter yang ngomong enggak ngoten Pak. Sehingga beda sekali pengaruh yang bicara dokter dengan yang bicara ustadz. Ada orang misalnya sakit paru, udah rusak itu paru. Dia hobi ngerokok, kadang minum minuman keras. Kalau dinasihati pakai dalil, mental Pak. Sehingga bagi dia ini cuman bisa ngasih dalil, nggak merasakan apa yang aku rasakan. Tapi kalau dokternya yang bicara, Pak, ini yang terakhir Pak, peringatan dari saya Pak. Bapak ngerokok setengah senti saja. Ada rokok setengah senti. Bapak ngerokok nyedot setengah senti saja, paru Bapak ambrol. Nanti Bapak akan rusak seperti ini, resikonya kayak gini. Itu akan mungkin lebih didengar. Sehingga ada kesempatan bagi Anda untuk berdakwah terutama di detik-detik terakhir menjelang orang itu meninggal. Menyelamatkan orang sebelum dia wafat, anugerah yang luar biasa bagi yang berhasil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngasih gambaran, li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Kau bisa ngasih petunjuk kepada satu orang, kau bisa memberikan petunjuk melalui, atau Allah memberikan petunjuk melalui kamu dengan satu orang, itu lebih baik daripada onta merah. Yang ngasih petunjuk Allah, kita hanya sebab. Bapak menyampaikan, nek wis kaya ngene sampean kudu leren ya, aja sampai minum minuman keras. Wis rasa ngerokok. Sebutkan lagi, enggak boleh bergadang. Senengane mancing sampai tengah wengi. Kalau dia dikasih peringatan seperti itu, kok dia berhenti? Allah kasih petunjuk kepada dia dengan sebab nasihat dari Bapak. Nabi SAW menyebut apa? Lebih baik daripada onta merah. Anda punya kesempatan besar untuk bisa menyadarkan orang melalui senjata pesan kesehatan. Sebab kadang kalau diingatkan sama keluarganya, kadang bojone wis nyerah, yo bapak ini tak kandani malah nesu. Anake ngandani ya bapake nesu. Tapi kalau dokter yang ngomong, dia nggak berani marah. Gunakan kesempatan untuk itu. Maka teman-teman para perawat ya, yang sering berinteraksi dengan pasien, kira-kira nasihat apa yang bisa Bapak berikan untuk pasien demi perbaikan dia, upayakan. Dulu Nabi SAW sangat bersemangat untuk menjenguk orang yang sakit di sekitar beliau dalam rangka memberi nasihat. Seperti yang pernah dialami oleh Abu Thalib. Dan Nabi SAW meminta kepada Abu Thalib untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Termasuk juga ketika beliau menjenguk seorang remaja beragama Yahudi. Nabi SAW datang ke tempat remaja ini dalam kondisi sakit. Lalu beliau mengatakan kepada remaja Yahudi ini, aslim, masuklah kamu ke dalam Islam. Si remaja ini lihat ke arah bapaknya, seolah-olah dia minta izin. Kemudian bapaknya bilang, ati Abul Qasim, taati Abul Qasim. Siapa Abul Qasim? Rasulullah SAW. Akhirnya dia mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Begitu orang ini mengucapkan dua kalimat syahadat tadi, remaja ini mati. Kemudian Nabi SAW mengatakan Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari neraka. Mungkin Pak dokter ketemu orang yang sedang sakaratul maut, ditalkin sama yang lain gak mempan, tapi sampean ketika menyampaikan, ayo Pak ucapkan La ilaha illallah, sing nalkin dokter nurut. Masya Allah. Kok sampai dia berhasil mengucapkan La ilaha illallah, jasa besar sang dokter, Masya Allah.
Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari neraka melalui jasanya sang dokter. Dapat pahala nggak ini? Dapat pahala nggak Pak? Pahalanya besar Pak. Makanya yang seperti ini jangan disia-siakan. Termasuk diantaranya adalah pesan bagi pasien untuk jaga ibadah. Saya pernah diminta oleh dokter spesialis jantung ya. Bisa nggak antum buatkan buku tentang panduan orang ibadah orang sakit? Baik, saya usahakan. Mungkin sekitar tahun 2012 buku ini sudah terbit. Judulnya Untukmu yang Sedang Sakit. Dan beberapa kali sempat dibedah secara online maupun di rumah sakit. Pernah kita bagikan gratis waktu Covid ya. Ada donatur yang kemudian dia nyebarkan buku itu untuk seluruh pasien, kita kirim ke beberapa rumah sakit. Kami kasih penjelasan tentang wajibnya orang sakit untuk tetap sholat. Karena banyak orang sakit yang dia berpandangan gak wajib sholat. Aku najis ya mas, ayo sholat. Aku najis, aku rawudu, aku raiso. Beralasan dengan apa? Najis yang melekat di badannya. Beralasan dengan dia tidak bisa wudu. Beralasan, banyak alasan yang sebenarnya itu berangkat dari rasa malas. Waktu sehat dia saja sudah malas, ketika sakit makin tidak karuan. Karena orang terkadang ketika sakit lebih pemalas daripada ketika sehat. Ada bapak-bapak sering ikut kajian kami di usia 70-an tahun. Beliau selesai kajian kemudian mendekat ke saya terus bilang, tolong doakan biar saya sehat. Karena saya kalau sakit ibadah saya jelek sekali. Mengakui sendiri. Saya kalau sakit ibadah saya jelek sekali. Ya memang umumnya orang kalau dia sedang sakit yang terjadi penurunan aktivitas. Kalau dia tidak punya semangat yang serius, akhirnya terkadang sampai ibadah yang wajib sempat tertinggal. Tapi bagi mereka yang punya semangat serius mungkin masih bisa dipertahankan. Nah, terutama yang berada di rumah sakit, Pak. Bapak bisa kasih tahu kepada mereka untuk jaga sholat di detik-detik terakhir hidupnya, jangan sampai ibadah yang satu ini ditinggal. Nek dikandani wong tua, dikandani bojone, diberitahu anaknya mungkin dia nggak percaya. Tapi kalau dokter yang bilang, perawat yang bilang, biasanya lebih digatek nih. Anda punya kesempatan untuk membisikkan kepada mereka hal yang baik. Kemudian juga dikasih tahu mereka ya tentang bagaimana cara sholat yang sah. Contoh Pak, yang sakit tangan. Sebagian orang kan berpikir seperti ini, selama saya itu sakit maka saya bebas mau sholat, mau duduk, mau berdiri bebas. Dan pemahaman ini keliru. Yang benar gimana Pak? Selama bisa berdiri wajib berdiri. Sebab berdiri itu rukun. Kalau membaca surat bisa berdiri, tapi kalau rukuk dia nggak bisa, maka saat dia rukuk dia boleh duduk. Tapi ketika membaca surat dia berdiri. Mau rukuk dia duduk. Terus rukuk sambil isyarat dalam posisi duduk. Ada kaidah yang mengatakan al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Gimana bunyi kaidahnya? Al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Sesuatu yang bisa dilakukan tidak gugur gara-gara ada sesuatu yang sulit dilakukan. Saya ulangi ya. Sesuatu yang bisa dilakukan tidak gugur gara-gara ada yang tidak bisa dilakukan. Contoh, saya kalau rukuk sambil berdiri atau sujud dari i'tidal terus turun sujud, saya nggak bisa Pak, dengkulnya ra kuat. Tapi kalau saya berdiri saja bisa. Bangkit dari sujud ke berdiri tidak bisa. Terus gimana itu? Berarti ketika Anda baca surat dalam posisi berdiri. Nanti ketika mau rukuk Anda duduk, lalu kemudian silakan rukuk dan sujud dalam posisi duduk sambil berisyarat. Baik. Nah, jika ada orang yang sakit, tapi sakitnya tidak mempengaruhi kemampuan dia untuk berdiri. Misal yang patah tangan, dia digips, digendong. Berdiri bisa nggak kira-kira orang ini? Masih bisa Pak.
Oh tapi kan aku sakit, nek sakit boleh duduk dong. Ya kalau kamu masih bisa berdiri wajib berdiri, sebab berdiri ini rukun sholat. Maka saat baca surat silakan berdiri. Nanti nek wayai rukuk sampean mboten saged rukuk toh? Ya aku nggak bisa. Silahkan duduk, rukuk dan sujudnya pakai isyarat. Nah seperti ini Bapak bisa terapkan di semua kondisi ketika Anda mengalami keterbatasan tidak bisa sholat sempurna. Sholat di pesawat berdiri atau duduk? Di pesawat berdiri. Bisa nggak berdiri dalam pesawat Pak? Bisa? 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 Nggak bisa? Bisa. Yang posisi tempat duduknya di tengah, kalau pesawat 3, 4, 3 itu ya, yang di tengah atau yang 2 dekat lorong masih bisa berdiri. Tapi kalau yang di ujung dekat jendela nyundul. Nah maka yang duduk di tempat yang ketika berdiri nggak nyundul, dia harus berdiri. Kalau dia tidak berdiri, sholatnya batal. Loh kok bisa Pak? Kan kita berada di atas kendaraan. Iya di atas kendaraan tapi kamu masih bisa berdiri. Sehingga kamu harus berdiri. Sebab berdiri ini hukumnya rukun sholat. Kecuali kalau misalnya terjadi turbulensi ya. Ini turbulensi kuat sekali Pak. Kalau saya berdiri wah nanti goyang-goyang malah diseneni karo pilot. Sehingga harus duduk pasang sabuk pengaman. Kalau sholat Anda bertepatan dengan itu silahkan duduk, pasang sabuk pengaman, lanjutkan. Karena kita tidak mampu untuk berdiri. Intinya tadi ya, al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Sesuatu yang masih bisa dilakukan tidak gugur dengan keberadaan sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Baik. Nah, kalau Bapak Ibu sebagai tenaga medis bisa melakukan seperti ini dan seragam antara satu karyawan dengan karyawan yang lain punya semangat yang sama, insya Allah rumah sakit Anda tidak hanya sebatas tempat orang berobat sakit fisik, tapi bisa menjadi rumah sakit untuk mengobati jiwa sekaligus. Walaupun bukan rumah sakit jiwa. Baik. Wallahu ta'ala alam. Gimana Pak? Udah ngantuk belum? Udah 1:30. Enaknya gimana? Lanjut. Gak kecapean? Terus ngantuk. Ada sesi diskusi? Oke. Baik. Selanjutnya saya tambahkan sedikit ya. Kalau tadi kita berbicara tentang menyatukan visi bagi para pekerja tenaga medis. Kemudian selanjutnya kita akan bicara dalam ruang yang lebih luas. Nabi SAW memberikan kita legalitas. Kalau kau melihat kemungkaran, jangan dibiarkan. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi. Fa illam tastati fa bilisani. Fa illam tastati fa biqalbi. Wa dzalika adhaful iman." Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Kalau enggak bisa, dengan lisan. Kalau enggak bisa dengan hati. Minimal dengan hati. Bentuk dengan hati gimana? Saya benci dengan kemungkaran ini, sehingga saya akan menghindarinya. Nah, selanjutnya begini. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa mukmin dengan mukmin yang lain itu saling menjaga. Dan bentuk saling menjaga adalah saling mengingatkan agar mereka tidak berbuat maksiat kepada Allah. Itu salah satu di antara makna saling menjaga. Yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, tawasau bil haq, saling menasihati dalam kebenaran. Ketika orang melakukan seperti ini, dia akan berhadapan dengan orang yang tidak terima saat diingatkan. Jadi misalnya ada orang yang sedang pacaran atau berbuat maksiat, diingatkan, "Mas, tidak boleh kayak gini, dosa." Mungkin orang akan bilang, "Ini urusan saya Pak, kamu jangan ikut campur." Baik, memang perbuatanmu urusan kamu, tapi maksiat kamu urusan kita semua. Karena siapapun yang melihat maksiat, Rasulullah SAW memberikan wewenang bagi dia untuk mengingatkan kemaksiatan itu. Contoh, ada orang melanggar lalu lintas,
Bapak disemprit sama tukang parkir, berhenti atau tidak? Bapak melanggar lalu lintas ya, nabrak lampu merah, sampai mobilnya penyok. Bapak melanggar lalu lintas, disemprit sama tukang parkir, jenengan berhenti atau terus? Kenapa? Hah? Bukan anggota, bukan polisi. Padahal Anda tahu Anda melanggar, cuman yang menindak bukan orang yang berwenang. Maka kita akan nggak ada beban merasa bersalah dan tidak ada rasa takut untuk ditindak karena yang mau menindak tidak punya wewenang. Paham ya? Baik. Dan di negara yang kesadaran hukumnya rendah, dibutuhkan banyak aparat untuk bertahan di mana-mana. Dalam rangka untuk merapikan orang. Makanya kalau tidak ada polisi kan sakar PD ya, begitu ada petugas lebih tertib. Nah, siapa petugas dalam agama Islam ini? Seluruh muslim. Maka muslim adalah aparat bagi muslim yang lain. Sehingga kalau ada tukang parkir yang nyegat Anda, terus enggak, Bapak tadi melanggar lampu merah, mana SIM dan STNK, dikasihkan enggak? Anda enggak mau ngasih. Kalau dia maksa, mana Pak, pokoknya SIM dan STNK harus saya ambil. Mungkin Anda akan tidak terima, gelut malah. Karena Anda merasa, kamu tidak punya wewenang untuk itu. Baik, kalau orang berbuat maksiat, diingatkan sama muslim yang lain, muslim ini punya wewenang enggak? Punya wewenang atau tidak? Punya. Dari mana dia punya wewenang? Karena Nabi SAW yang memberi wewenang itu. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi. Maka muslim bagi muslim yang lain adalah aparat. Sehingga kita saling menjaga dengan cara menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan ketika masyarakat amar ma'ruf nahi mungkar ini tegak, maka masyarakat ini akan menjadi masyarakat yang lebih berwibawa. Lebih berwibawa artinya gimana Pak? Sehingga orang akan tidak gampang berbuat maksiat, takut ketika mau melakukan pelanggaran sosial karena masyarakatnya berwibawa. Berbeda kalau misalnya di lingkungan tertentu semua maksiat bebas. Neng kene Mas arep adu ayam, judi, mendem, mabuk, madat bebas. Kira-kira jadi apa kamu itu? Wibawanya hilang. Sampean dandan sing rapi, mangkat neng Jogja, takoni bojone arep neng ndi Pak? Sarkem. Masyaallah. Kira-kira gimana Pak? Hah? Gimana kira-kira Pak? Karena nama ini sudah jelek, sehingga sebuah daerah namanya jadi jelek disebabkan karena perilaku masyarakat di situ. Fungsi sosial ketika jalan, maka masyarakat akan menjadi berwibawa. Tapi kalau fungsi sosialnya enggak jalan, aneka perbuatan pelanggaran dibiarkan, yang terjadi adalah menurunkan marwah sebuah wilayah tertentu. Ya. Ada banyak sekali nama-nama daerah yang sudah terkesan negatif dalam pandangan masyarakat kita. Dan itu disebabkan karena daerah seperti ini tidak lagi menjaga fungsi sosial. Makanya untuk bisa menjaga lingkungan dengan baik, tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Disinilah ada sebuah perkataan yang disampaikan oleh seorang ulama, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar safinatu nuhin. Amar ma'ruf nahi mungkar perahu Nabi Nuh. Ini judul buku. Judul buku yang ditulis oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, bismillah Ustaz. Izin ini ada beberapa pertanyaan dari lewat scan barcode dari jamaah. Untuk pertanyaan pertama, saya dan suami sepakat bahwa suami yang kerja di luar rumah
Saya di rumah menjaga anak-anak, tapi di keluarga suami hanya saya istri yang tidak kerja keluar rumah. Saya jahit di rumah, tapi mereka selalu merendahkan saya bahkan di depan anak-anak saya. Dan suami saya diam saja. Padahal dulu saat masih bekerja, gaji saya 4 kali gaji suami. Bagaimana biar bisa ikhlas ya Ustadz? Dosakah saya bila menolak ajakan suami kalau ke rumah saudaranya? Karena saya selalu pulang dengan hati yang sakit. Masya Allah. Pertama, Anda boleh tidak akrab, tapi tidak boleh memutus silaturahmi. Prinsip ya. Memutus silaturahmi itu gimana Pak? Menunjukkan permusuhan, perlawanan, atau semua kondisi yang menunjukkan kalau ada memutus silaturahmi dengan dia. Jotaan, gak mau nyapa, dan seterusnya. Karena memutus silaturahmi hukumnya dosa besar. Sehingga minta kepada suami tetap nyambung akrab dengan keluarganya, baik orang tuanya maupun saudara-saudaranya, karena mutus silaturahmi hukumnya dosa besar. Tapi kalau sebatas tidak akrab boleh, dalam rangka menjaga perasaan. Sehingga kalau misalnya Anda tidak akrab dengan saudara suami, tidak akrab dengan A, dengan B, silahkan. Tidak akrab hukumnya boleh. Nabi SAW ketika ketemu Al-Wasi, beliau minta Al-Wasi ngapain? Sebaiknya kamu jangan berada di depan mataku. Karena setiap kali beliau melihat Al-Wasi, teringat dengan Hamzah. Beliau tidak membenci Al-Wasi. Setelah Al-Wasi masuk Islam, apa yang sudah berlalu, sudahlah berlalu. Para sahabat ditekankan satu prinsip. Dulu di zaman jahiliyah, mungkin si A pernah membunuh bapaknya si B, si D pernah membunuh anaknya si E. Lalu mereka masuk Islam. Ini ketemu, loh, pembunuh anak saya, pembunuh bapak saya masuk Islam. Enggak boleh ada balas dendam. Sehingga sudah selesai, masa lalu adalah masa lalu. Nabi SAW tidak balas dendam kepada Al-Wasi, karena waktu Al-Wasi membunuh Hamzah dalam posisi dia kafir. Sehingga Al-Wasi ini ngilang hingga kemudian di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu beliau balik lagi. Dan disitulah beliau ingin menebus kesalahannya dengan cara beliau membunuh Musailamah Al-Kadzdzab. Baik. Dari sini kita bisa ambil pelajaran bagaimana sikap Nabi SAW dalam rangka menjaga perasaan beliau. Rasulullah SAW minta kepada Al-Wasi untuk tidak menampakkan diri di hadapannya, tapi tidak sampai menunjukkan permusuhan. Sehingga Anda tidak perlu memberikan komentar apapun dan kata-kata apapun kepada pihak keluarga suami tadi. Tapi Anda boleh jaga jarak dalam arti tidak akrab, tidak sering berkunjung. Kalau berkunjung ya cukup salaman atau apa, kemudian Anda memilih untuk diam dan tidak berbanyak komentar. Wallahu a'lam. Kemudian lagi Ustadz, izin bertanya, apabila ada orang yang meninggal ketika sakit ada alat-alat medis yang terpasang di tubuh, waktu meninggal tidak diambil alat tersebut yang ada di dalam tubuh, kemudian ada orang yang meninggal terdapat di bagian tulang ekor, ketika dikafani dipakaikan pampers. Waktu itu ditanyakan katanya karena ada luka. Yang seperti itu bagaimana hukumnya Ustadz? Ketika seseorang dikafani, apakah boleh dikasih diapers? Jawabannya tidak masalah. Bukan larangan ketika memakaikan kafan harus pakaian yang seperti orang ikhram. Untuk katoan loh, tidak ada ya. Memang yang lebih sesuai sunnah seperti yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi SAW dikafani, beliau dikafani dengan 3 helai kain, nggak pakai imamah dan tidak pakai komis, sehingga tidak ada baju, juga tidak pakai tutup kepala, tapi terbungkus dengan kafan. Ini yang sesuai sunnah. Namun kalau misalnya ada orang sakit yang meninggal dunia terus dibutuhkan untuk membalut area keluar najis, atau misalnya apalagi membalut di area luka tertentu dan seterusnya, boleh nggak Pak ngasih diapers? Silahkan. Ini menyesuaikan kebutuhan. Sehingga saat dia dimandikan
dengan cara dibersihkan semua kotoran yang ada. Setelah itu dikasih pengaman, kemudian baru dibungkus kafan. Tujuannya biar nanti tidak mengotori area luar kafan, sebab nanti dia akan bersentuhan dengan kaum muslimin yang lain. Saat memakamkan dia disentuh, berapa orang minimal menyentuh itu? Yang ada di atas, yang ada di bawah, ada banyak orang, minimal misalnya 6 orang lah, yang di bawah 3 orang, di atas 3 orang. Sehingga kalau ada najis nanti akan memberi najis yang lain, maka boleh diamankan dengan cara demikian. Sehingga tidak masalah ketika mayit itu dikasih diapers. Karena mayit tidak disyaratkan harus diberi pakaian seperti orang ihram, nggak boleh menggunakan pakaian berjahit misalnya, tidak ada syarat demikian. Selanjutnya yang kedua berkaitan dengan alat medis yang tertancap di badan. Jika alat medis ini saat dicabut menyebabkan badan mayit, fisik mayit rusak, misalnya tulangnya patah atau ada organ tertentu yang rusaknya berat, maka sebaiknya dibiarkan saja, apalagi kalau nilainya murah. Tapi kalau alat medis ini diambil tidak sampai menyebabkan badan mayit rusak serius, misalnya jarum, terus selang yang dimasukkan sampai tenggorokan ya, itu dicabut, ya memang mungkin ada darahnya, tapi tidak sampai mematahkan tulang, tidak sampai merobek daging dan seterusnya, insya Allah tidak masalah. Jadi seperti ini melihat apakah ada risiko besar atau tidak. Karena Nabi SAW mengatakan, inna kasra idhamil mayyit ka kasrihi hayyan. Mematahkan tulang mayit hukumnya sama sebagaimana mematahkan tulang orang yang hidup. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan yang dimaksud hukumnya sama di sini adalah sama-sama dosanya. Kalau orang mematahkan tulang orang hidup, apa hukumnya? Dosa. Maka mematahkan tulang mayit juga dosa. Wallahu a'lam. Ahmad izin bertanya Ustadz, apakah boleh hasil kerja saya selama ini saya hitung sebagai hutang karena nafkah dari suami tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, terutama kebutuhan sekolah anak-anak? Nafkah dari suami tidak cukup, lalu istri bekerja, kemudian setelah itu digunakan untuk menutupi kekurangan nafkah suami. Apakah bisa disebut sebagai utang? Ulama beda pendapat untuk nafkah yang tidak diberikan oleh seorang suami kepada istri selama bertahun-tahun atau selama beberapa sesi. Jadi misalnya suami merantau, nggak ada kabar, nggak ada uang datang, pokoknya orangnya hilang, nggak ada kabar. Tiba-tiba dia pulang setelah 2 tahun, 3 tahun pulang. Memang tidak pernah ada kata-kata cerai. Apakah jatuh cerai? Istri ditinggal suami selama bertahun-tahun, tidak ada nafkah, tidak ada kabar. Apakah jatuh cerai? Tidak. Sebab cerai itu tidak bisa terjadi secara otomatis. Tidak ada cerai otomatis. Adanya apa? Cerai itu melalui pernyataan suami. Sehingga selama suami tidak pernah menyampaikan kata-kata cerai, maka tidak ada cerai. Pulang dia. Selama 3 tahun tadi istri itu dinafkahi oleh atau dia bekerja sendiri untuk menafkahi dirinya. 3 tahun yang tidak dinafkahi suami ini utang atau tidak? Ada 2 pendapat. Jumhur ulama mengatakan itu utang. Sehingga suami setelah dia punya kemampuan wajib untuk menggantikan biaya hidup istrinya selama 3 tahun yang dia tinggal tanpa nafkah. Kalau tidak apa? Ya istri punya hak nuntut di akhirat. Karena dalam hal ini ketika hak belum ditunaikan maka akan jadi utang sampai diselesaikan. Nah, apakah termasuk ketika nafkahnya kurang? Jawabannya termasuk. Makanya pada saat Hindun bintu Utbah diberi nafkah oleh Abu Sufyan dengan nilai yang kurang, Hindun diizinkan untuk mengambil hartanya Abu Sufyan secara diam-diam. Khudhi ma yakfiki mim malihi wa waladaki bil ma'ruf. Kau boleh mengambil harta Abu Sufyan yang cukup untuk dirimu dan anakmu. Sehingga izin ini menunjukkan itu adalah hak istri.
yang tidak diberikan oleh suami, kemudian istri mengambil secara diam-diam, tidak terhitung sebagai pencurian, tidak dianggap sebagai mengambil hak orang lain yang disalahkan. Maka dengan demikian, jika nafkah kurang, statusnya sebagai utang suami. Tapi kalau istri memaafkan dan tidak nagih dunia akhirat, insya Allah jadi sedekah. Wallahu a'lam. Ya. Bismillah, Ahwan Ustadz, izin bertanya. Akhir-akhir ini banyak kejadian anak muda, khususnya laki-laki, melakukan aksi bunuh diri. Bagaimana cara kita memberikan semangat kepada anak-anak muda sekitar dan agar tidak mudah mengambil keputusan seperti itu? Bagaimana peran kita sesama muslim untuk mencegah hal tersebut? Sebenarnya kembali kepada masalah akidah dan semangat untuk menjaga keyakinan yang benar. Kita tanamkan sekuat mungkin satu prinsip, bahwa bunuh diri tidak mengakhiri masalahmu. Bunuh diri justru awal dari segala masalahmu. Karena setelah orang bunuh diri, dia akan disiksa oleh Allah dengan cara sesuai cara dia bunuh diri. Nabi SAW mengatakan, "Man qatala nafsahu bisyai' udziba bihi yaumal qiyamah." Siapa yang membunuh dirinya dengan cara tertentu, maka dia akan dihukum dengan cara yang sama besok di hari kiamat. Jadi bunuh diri tidak menyelesaikan masalah dia, tapi itu justru awal dari masalahnya. Walaupun seperti ini sudah dipahami, Pak, tapi mohon maaf Pak, saya yakin pelaku ini juga sudah tahu kasusnya di beberapa daerah di sekitar kami. Dia itu sudah ngaji Pak, sudah belajar agama, sudah lama belajar, tapi mengalami bunuh diri. Sebagian di antara mereka yang sudah lama ngaji, ada yang mengalami bunuh diri. Nah terus gimana itu Pak? Ya, manusia terkadang naik turun. Makanya di sini butuh yang namanya jendela perasaan. Apa itu Pak jendela perasaan? Ternyata orang yang introvert, terlalu pendiam, tidak gampang berinteraksi dengan orang lain, walaupun dia sudah punya akidah ya, dia sudah tahu keyakinan seperti ini, dia ngerti, tapi ternyata potensi itu masih ada. Nah ternyata kasusnya yang saya tahu ya, orang yang sudah ngaji dan dia bunuh diri ini, kasusnya itu terlalu pendiam orangnya. Dia punya masalah keluarga, punya masalah ekonomi, tapi dipendam sendiri, nggak pernah ngomong sama siapapun, ngerti-ngerti bunuh diri. Sehingga mungkin kalau tadi diminta saran ya, untuk para remaja kok tiba-tiba dia bundir, maka coba dia diajari untuk membuka jendela perasaan. Kowe duwe masalah apa, sebel karena apa, bingung karena apa, cerita. Begitu dia cerita, plong. Kalau sudah plong, lebih ringan beban dia. Dan memang itu ada Pak. Bapak pernah mengalami kayak gitu Pak? Kita nyimpen sesuatu tapi tidak kita ceritakan. Rasanya gimana? Gak nyaman. Jadi dengan cerita, cuman cerita saja, belum tentu dapat solusi. Rasanya sudah nyaman belum? Sudah. Itulah yang disebut dengan jendela perasaan. Jadi terkadang butuh jadi teman curhat yang baik untuk anaknya, terutama yang di usia sekolah, kuliah, saat dia masih labil untuk bekerja, dia bingung ketika baru pertama berkeluarga, belum merasakan bahagia sebagaimana layaknya ketika dia bersama orang tuanya, atau yang sibuk nyari kerja, stres gara-gara nggak dapat, itu tolong ditemani terus. Orang seperti ini butuh jendela perasaan yang lebih longgar. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan terakhir Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, untuk saat ini saya baru belajar kajian sunnah ini. Sebelumnya saya dari lahir ikut suatu organisasi, dan mungkin ini berat bagi saya karena ibu dan ayah berbeda pandangan terhadap kajian sunnah ini. Bagaimana saya menjelaskannya Ustadz? Jazakallahu khairan. Kalau mengenai cara bagaimana pendekatan yang bisa digunakan untuk orang tua, Anda sebagai anak seharusnya lebih paham ya. Karena kan lebih ngerti karakter orang tua, lebih tahu bagaimana kebiasaan orang tua dan seterusnya.
Tapi kalau masalah materi apa yang bisa saya sampaikan kepada orang tua, nah itu mungkin Anda bisa tanya kepada Ustadz yang kira-kira bisa memberikan pendekatan materi yang baik. Sehingga coba Anda cari kira-kira pendekatan apa yang bisa mengena untuk orang tua. Sebagai anak yang lebih paham tentang karakter orang tuanya. Bapak ibu saya itu kalau disinggung masalah ini, wow, muntap. Maka sementara jangan singgung bagian itu. Bapak ibu kalau dikandani kok bocahnya koyong ini, dia nggak terima. Tapi kalau yang seperti ini terima. Nah, Anda pahami itu dulu. Setelah paham, dari celah mana beliau masih bisa menerima, sisipkan. Nah, mudah-mudahan dari situ nanti ada perubahan. Awali dari materi yang disepakati, tapi sifatnya penyempurnaan. Contoh ya, misalnya sholat 5 waktu itu kan disepakati ya. Tapi Anda tambahkan penyempurnaan, misalnya biar bapak sholat berjamaah di rumah, di masjid, ibu sholat di rumah, itu sisi penyempurnaan. Mungkin selama ini beliau sholat 5 waktu, tapi nggak pernah mau ke masjid. Nah, kemudian disampaikan tentang fadilahnya. Satu materi yang mereka bisa terima, terkadang menjadi trigger untuk mau menerima materi yang lain. Dari satu materi yang mereka bisa terima, jadi trigger mau menerima materi yang lain. Beberapa teman yang hijrah itu berawal dari sadar riba. Saya itu setelah mendengarkan kajian masalah riba, muncul sedih, lalu tobat, setelah itu ngaji. Padahal dulu ngrungokno kata tauhid itu gak seneng. Syirik, was alergi duluan. Apalagi bid'ah itu mas, girap-girap sudah. Tapi dari kata riba, dia mendekat ke sana. Dan ternyata seperti itu banyak. Maka bisa jadi satu materi diterima, jadi trigger yang bersangkutan untuk mau menerima materi yang lain. Dan salah satu trigger pemicu saya mau belajar sunnah adalah penjelasan sisi bahasa. Jadi kegiatan atau kata ini dalam Al-Quran, makna bahasanya demikian, makna bahasanya demikian. Ada salah satu guru saya yang menjelaskan seperti itu, menggunakan pendekatan bahasa. Itu membuat saya senang, akhirnya jadi bisa menerima. Setelah itu menerima yang lain. Ya mudah-mudahan dari satu celah tadi bisa membuat beliau bisa menerima yang lain. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin.